Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Masrurah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas uji asumsi klasik, data primer, uji normalitas. Uji-uji SPSS untuk data primer. Pertama, di sini ada statistik deskriptif. Kedua, ada uji kualitas data, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, yaitu ada uji T dan uji F. Terakhir ada uji koefisien determinasi. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik, di sini ada uji normalitas, yaitu ada grafik histogram, grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot, uji one sample Kolmogorov-Smirnov atau uji one sample KS. Selanjutnya, di sini ada uji multikolonialitas, kita sebut saja sebagai uji multikol. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, kita sebut saja sebagai uji hetero. Selanjutnya, untuk uji normalitas merupakan menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Di sini yang pertama ada analisis grafik, yaitu ada grafik histogram. Salah satu cara termudahnya untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Catatannya, namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Yang kedua, ada grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residualnya normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Selanjutnya adalah analisis statistik. Untuk pendekatan normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample KS. Uji one sample KS merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikannya 0,05. Untuk pengujiannya, jika nilai sig totalnya kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Jika nilai sig totalnya lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Langsung saja kita ke SPSS. Kita input dulu datanya, caranya klik file, klik open, klik data, kita ganti menjadi Excel, kita pilih datanya, klik open, lalu oke. Nah, di sini datanya, kita ke variable view, decimalsnya kita nolkan. Nah, di sini itu ada total B dan total M, yang dimana total B-nya itu sebagai variabel X1 dan total Y-nya itu sebagai variabel Y-nya. Dan di sini kita akan menghitung untuk total M-nya. Nah, caranya itu adalah klik transform, klik compute variable, lalu target variabelnya itu adalah total M-nya. Dan dalam penulisannya itu tidak boleh menggunakan spasi. Function groupnya kita pilih yang all. Function and special variables-nya ini kita pilih yang sum. Nah, lalu ini kita masukkan. Nah, ini tanda tanyanya kita hapus.
Nah, di sini untuk variabel M01 kita masukkan, lalu koma, M02 kita masukkan, koma, dan ini masukinnya harus satu-satu. Lalu M04 kita masukkan, koma, M05 kita masukkan. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita klik OK. Dan di sini total M-nya kita pindahkan. Kita ke variabel view, lalu decimals dari total M-nya kita nolkan terlebih dahulu. Dan di sini total labelnya kita kasih di total B, itu adalah kemandirian belajar. Untuk total M-nya, labelnya itu adalah motivasi berprestasi. Untuk total W-nya, prestasi praktikum. Aplikasi SPSS. Nah, di sini measure dari variabel total M-nya, kita pilih yang scale. Lalu variabel name-nya kita clear. Lalu variabel gender dan kelas, type-nya kita ganti menjadi type numerik. Caranya klik transform, recruit into same variables. Variabel gender kita masukkan ke variables, lalu alt and new values. Alt-nya ini adalah laki-laki. New-nya itu 1, klik add. Perempuan. New-nya itu 2, klik add. Continue, klik OK. Nah, di sini type-nya kita ganti menjadi type numerik. Oke, nah selanjutnya variabel kelas sama seperti tadi. Recruit into same variable. Variabel gender kita keluarkan. Kita masukkan variabel kelasnya, alt and new values. Nah, di sini untuk laki-lakinya dan perempuannya kita remove. Nah, di sini alt-nya kita masukkan sebagai akuntansi A. New-nya itu 1, klik add. Akuntansi B. New-nya itu 2, klik add. Akuntansi C. New-nya itu 3, klik add. Continue. Lalu klik OK. Dan di sini type-nya juga kita ganti menjadi type numerik. Klik OK, dan di sini value labels-nya kita kasih keterangan. Value-nya itu 1, labelnya adalah laki-laki. Klik add. Value 2, labelnya itu adalah perempuan. Klik add, lalu OK. Selanjutnya di variabel kelas juga sama, value satunya, labelnya itu adalah akuntansi A. Klik add, value 2, labelnya itu adalah akuntansi B. Akuntansi C. Klik add, OK. Dan di sini datanya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita langsung saja ke pengujian datanya. Caranya klik analyze, klik regression, pilih yang linear regression. Dan di sini untuk variabel prestasi praktikum kita masukkan ke dependent. Untuk kemandirian belajar dan motivasi berprestasi kita masukkan ke independence. Di sini kita pilih yang plots. Ini standar digit residual plotnya, kita pilih histogram dan normal probability plot. Klik continue. Untuk save-nya, kita pilih yang residuals. Di sini ada unstar digit dan di sini kita klik. Lalu continue, lalu OK. Oke, kita selesaikan dulu. Selanjutnya adalah pengujian data untuk one sample KS-nya. Untuk uji analisis statistiknya, caranya sama, klik analyze. Tapi di sini kita pilihnya yang non-parametric test. Pilih yang legacy dialogs. Pilih yang one sample KS. Dan di sini untuk variabelnya kita masukkan yang unstandardized-nya ya, karena di sini yang kita save itu yang ini untuk pengujian one sample KS-nya. Lalu untuk test distribution-nya kita pilih yang normal, lalu klik OK. Nah, ini dia output-nya.
Jadi, untuk interpretasinya dari histogram, kita bisa lihat secara kasat mata kita bahwa di sini ada grafik batang dan di sini ada garis diagonalnya kan. Nah, di sini garis diagonalnya ini membentuk secara sempurna. Dan di sini garisnya ini juga sudah menyentuh dari si grafik batangnya yang berarti secara kasat mata bahwa datanya ini tuh normal. Nah, selanjutnya untuk interpretasi dari normal PP plot. Jadi, jika distribusi data residualnya normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dan di sini garis diagonalnya, dan ini titik-titik ini sebagai data responden. Nah, data respondennya ini sudah mengikuti dari garis diagonalnya. Nah, secara kesimpulannya bahwa dari data ini secara kasat mata itu datanya sudah normal. Nah, selanjutnya untuk memperkuat lagi bahwa data ini normal atau tidak, caranya meminimnya itu kita menggunakan si one sample KS-nya. Dan kita lihat di sigtotalnya, di sini diperoleh sebesar 0,074 yang dimana nilainya itu lebih besar dari 0,05. Yang berarti maka nilai residual dalam regresi terdistribusinya itu secara normal. Dan bahwa secara kasat mata kita bahwa juga di histogram dan normal PP plot secara kasat mata juga kita melihatnya itu datanya secara normal. Berarti ini datanya secara kasat mata itu sudah benar ya. Jadi itu saja penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.